Ya, dengan berdoa ya, baca doa dulu terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat kepalanya ditunjukkan, matanya dipejamkan, mengaji doa sebelum belajar. Belajar. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Rabbi sahli sadri wayassir li ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, urus lepaskanlah kekaguanku dari lidahku supaya aku lebih mudah mengerti. Ya Allah, amin. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Bu Guru. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman semuanya tetap semangat ya, walau belajar di rumah. Kalau belajar di rumah, teman-teman harus tetap semangat. Oke? Belajar sama orang tuanya. Oke? Belajar di rumah bukan berarti kalian libur ya teman-teman. Kalian belum libur, kalian tidak libur. Tapi kalian tetap belajar di rumah. Jadi belajar di rumah tetap pakai seragam, baca materi, tetap Yan Bu Atafis, setorian Bu Atafis. Dan ada sekolah online Bu. 2 kali. Di hari Selasa dan di hari Kamis. Ini yang masih suka telat-telat bangunnya harus cepat pagi ke sekolah biar pada saat Yan Bu Atafis gurunya tidak menunggu teman-teman yang belum bisa. Oke? Paham? Paham. Ya, jangan cuma paham-paham dan iya-iya aja tapi nggak dilaksanain ya. Nih Bu Tias, denger nih. Paham-paham iya-iya tapi nggak dilaksanain. Oke, kan tetap Bu Tias cek LK-nya. LK siapa yang belum mengumpulkan, LK siapa yang mengerjakannya asal-asalan, kan Bu Tias nilai. Tetap kalian ada raportnya nanti. Paham? Yan Bu Atafis juga tetap ada laporannya nanti. Kalau kalian nggak pernah Yan Bu Atafis, berarti di situ-situ aja Yan Bu Atafisnya. Misalnya halaman 13 ya, halaman 13 aja nggak naik-naik nanti. Oke? Paham? Paham? Bu. Nah, yang masih males-males belajarnya berarti nanti belum siap jadi anak kelas 4. Berarti masih mau jadi adik kelas. Masih maunya jadi adik kelas 3, jadi adik kelas 2, atau bahkan kelas 1. Oke. Atau enggak kelas TK. Iya. Kalian mau kelas 4 apa kelas 1? 4. Iya, kalau mau jadi anak kelas 4, berarti harus lebih bertanggung jawab lagi. Kalau kerjaannya tidak dikerjakan, kalau LK-nya tidak dikerjakan, nanti menumpuk. Kalian waktunya dikumpulin, belum selesai semua. Mendingan setiap hari dicicil sesuai jadwal atau dibiarkan numpuk. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Dibiarin numpuk. Hah? Dibiarin numpuk.
Hah? Dikerjakan Gak milih setiap dua-duanya. jadwal atau dibiarkan numpuk. Nanti kalau sudah mau kumpulin baru dikerjakan semua. Pilih yang mana? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Jawab. Pilih yang mana? Gak milih dua-duanya. Gak milih dua-duanya, parah. Dua-duanya. Dua-duanya berarti. Gak milih dua-duanya. Kalau pilih dua-duanya, besok hari Jumat dikumpulkan lagi LK yang minggu ini, yang dari hari Senin sampai hari Kamis, LK-nya dikumpulkan lagi besok hari Jumat. Kalau yang belum dikerjakan, belum diselesaikan kemarin yang hari Senin, dia mau ngetuk di hari Kamis. Seharusnya hari Kamis kerjanya cuma matematika dan bahasa Arab. Tapi karena dia menumpuk, dari hari Senin belum dikerjakan, jadi tugasnya jadi banyak. Ada tematik, ada matematika, ada bahasa Inggris, menumpuk. Pilih yang mana? Iya. Pilih yang mana? Oke, dicicil sesuai jadwal ya. Oke. Ya. Sudah siap? Sudah, Bo. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materinya, materi tematik tentang bunyi, masih tentang bunyi. Kalau kemarin melalui indera pendengaran, kalau sekarang sifat-sifat bunyi sama pemantulan dan penyerapan bunyi. Oke, siap disimak. Semuanya fokus ya, nggak ada yang main, nggak ada yang sibuk sendiri, semuanya fokus. Perhatikan Bu Tias menjelaskan, oke? Kori. Sudah siap? Pemantulan dan penyerapan bunyi. Siapa yang masih ingat? Energi bunyi adalah? Siapa yang masih ingat? Energi bunyi itu apa? Yuk. Energi bunyi adalah? Apa ayo? Siapa yang masih ingat? Yang dilempar. Siapa yang masih ingat? Lupa. Aduh. Jangan dilupakan dong. Jangan dilupakan dong. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Oke. Lanjut. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama termasuk gelombang longitudinal. Apa sih Bu? Gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya merambat sejajar dengan
dengan arah getarannya. Sejajar apa sih, Bu? Lurus. Itu namanya sejajar. Jadi gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getaran. Sifat bunyi yang pertama termasuk gelombang longitudinal. Yang kedua, merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Yang sudah kita praktikkan beberapa pekan yang lalu, yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Kita bikin telepon-teleponan, yang satu pakai gelas aqua sama benang kasur, yang satu pakai gelas aqua sama selang, yang satu pakai corong, ember, sama batu. Itu yang paling cepat merambat melalui benda apa? Padat, cair, apa gas? Padat. Iya, betul. Bunyi paling cepat merambat itu melalui benda padat. Ketiga, dapat dipadukan, dipantulkan, dan diserap. Jadi, bunyi dapat dipadukan, dipantulkan, dan diserap. Jadi, sifat-sifat bunyi ada 3, Bu Tia Sola. Yang pertama, termasuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu apa sih, Bu? Gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Yang kedua, sifat bunyi yang kedua, merambat melalui padat, dan gas. Bunyi paling cepat merambat melalui benda padat. Yang ketiga, sifat bunyi yang ketiga, dapat dipadukan, dipantulkan, dan diserap. Dan diserap. Pemantulan bunyi. Tadi sifat-sifat bunyi tadi kan, bunyi dapat dipadukan, dipantulkan, dan diserap. Sekarang masuk ke pemantulan bunyi. Bunyi dapat memantul, dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Contohnya, kayak apa sih, Bu? Kayak kayu, kaca, dinding, dan besi. Jadi, kalau bunyi ketemu nih sama benda-benda keras yang seperti tadi, kaca, kayu, itu bunyinya mantul suaranya. Oke? Selanjutnya, bunyi dapat diserap. Benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang lunak. Contohnya karpet, goni, kertas, Goni apa, Bu? busa, dan wol. Bu, goni apa sih? Goni itu karung. Goni apa, Bu? Goni itu karung. Karung yang buat lomba 17 Agustus itu. Karungnya yang warna coklat itu. Yang buat lomba balap karung. Itu namanya karung. Paham? Paham. Jadi ini dapat dipantulkan jika bertemu benda-benda keras. Tadi seperti kayu, kaca, sama besi. Sedangkan bunyi dapat diserap jika bertemu dengan benda-benda yang permukaannya lunak seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Siapa yang pernah ke gedung bioskop? Iya, jadi. Siapa yang pernah ke bioskop? Naira. Saya.
Saya. Sering, Bu. Saya. Saya, Bu. Bioskop. Nah, kalau di bioskop, kalian perhatikan nggak dinding-dindingnya? Perhatikan, Bu. Nah, dinding-dindingnya dikasih apa? Perhatikannya film. Audionya. Dinding bioskopnya tuh dikasih apa sih? Suka perhatiin nggak? Kain. Karpet. Iya, betul. Good. Karpet. Ini kenapa ini nggak dicopot aja? Karpet. Karena itu adalah benda yang dapat bunyi. Kenapa di bioskopnya dikasih karpet? Biar apa? Biar memantulkan bunyi. Biar apa? Ada baru juga. Dinding dan langit-langit gedung seperti gedung bioskop, studio rekaman, gedung pertemuan, semuanya dilapisi bahan-bahan yang tadi dapat menyerap bunyi. Bisa pet, bisa lagi tadi karung goni, bisa busa, semuanya dilapisi supaya tidak terjadi gaung atau perdam. Bu, gaung apa sih, Bu? Perdam apa sih, Bu? Mau tahu? Siapa itu yang masih menyalakan? Tolong dimatikan dulu. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada gema. Gema apa sih gema? Sekolahan. Sekolah gema. Iya, Bu. Iya. Kan, gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asalnya. Jadi gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asalnya. Contohnya kayak apa, Bu? Contohnya kayak kita berteriak di pegunungan, gua, lembah, atau bukit. Kalian pernah kan kalau misalnya ke bukit, ke gua, atau ke lembah, terus kalian teriak, "Woi!" gitu. Terus suaranya juga kan kedengaran kan, ada suara kalian juga kan? Ya, bergema. Ya, Bu. Namanya gema. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asalnya. Jadi misalnya kalian teriak, "Hoi!" terus ada lagi yang ngikutin, "Hoi!" gitu. Itu namanya gema. Gema. Oke, paham? Paham. Lanjut gaung nih yang kalian pengen tahu. Gaung itu apa sih? Gaung dan kerdam. Gaung dan kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asalnya. Jadi yang kedengaran hanya sebagian, tibanya pada bersamaan dengan bunyi asalnya. Contohnya ketika berteriak di mana sih, Bu? Contohnya ketika kita berteriak di ruangan kosong. Jadi di ruangan itu kosong semua, nggak ada peralatan, nggak ada perabotan, benar-benar kosong. Kayak kita baru pindah rumah kan kosong tuh. Atau kayak di aula sekolah kita tuh, aula besar kan kosong kan, nggak ada apa-apa. Nah, kalau kalian teriak di situ, maka suara teriakan kalian itu terdengarnya hanya sebagian setelah bunyi asalnya. Paham? Paham. Paham? Paham. Oke. Nggak paham. Apa? Bu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak.
Enggak ada. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tentang sifat-sifat bunyi, pemantulan, dan penyerapan bunyi. Ada yang Enggak ada. Yang mau ditanyakan, angkat tangan, nyalakan mikrofonnya. Enggak Angkat ada. tangan dulu, Bu Tia sebutkan nama, baru nyalakan mikrofonnya. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, berarti Bu Tias ya yang tanya ya. Siap? Bu Tias yang tanya nih. Yang bisa jawab berarti dapat tambahan skor lagi ya. Kan minggu kemarin udah Bu Tias catat tuh siapa aja yang jawab. Sekarang Bu Tias catat lagi siapa yang bisa jawab. Bu Tias sebutkan nama, baru nyalakan mikrofon. Oke? Oke? Siap? Oke. Sebutkan 3 sifat bunyi. Sebutkan 3 sifat bunyi. Yang jawab adalah Satria. Silakan jawab Satria. Nyalakan mikrofonnya. Apa aja Satria sifat bunyi? Nggak kedengeran Satria. Apa? 3 sifat bunyi. Rafa ngantuk. Sebutkan 3 sifat bunyi. Siapa yang bisa jawab? Sepertinya Satria belum bisa jawab. Ada yang bisa bantu? Enggak ada. Angkat tangan. Naira. Silakan dijelaskan Naira. 1 termasuk gelombang longitudinal. Ya. Gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Yang kedua, 2 merambat melalui benda cair dan gas. ya. 3 dapat dipadukan, pantulkan, dan diserap. Oke, good. Betul, Naira. Naira dapat tambahan nilai ya dari Bu Tias ya. Sifat bunyi ada 3, betul kata Naira. Termasuk gelombang longitudinal, merambat melalui benda padat cair dan gas, dan dapat dipadukan, dipantulkan, dan diserap. Oke. Melalui benda apakah bunyi paling cepat merambat? Melalui benda apakah bunyi dapat cepat merambat? Oke. Cair, padat. Caca, nyalain mikrofonnya, Ca. Benda padat, Bu. Oke, good. Betul. 100 untuk Caca. Bunyi dapat paling cepat merambat melalui benda padat. Pertanyaan selanjutnya. Bunyi dapat dipantul jika bertemu dengan benda titik-titik. Bunyi dapat dipantul jika bertemu dengan benda titik-titik. Yang jawab adalah
Neta. Nyalakan mikrofonnya, Neta. Benda apa? Bunyi dapat dipantul jika bertemu dengan benda keras, Bu. good, benda keras. Neta dapat 100 juga. Sebutkan pertanyaan selanjutnya. Sebutkan contoh benda-benda keras. Yang jawab adalah kire. Apa, Bu? Sebutkan contoh benda-benda keras. Besi, Besi. Terus kayu, terus benda keras. besi, kayu, terus Kawat besi, Kaca. kaca, terus kawat besi, satu lagi din angker, apa? Dinding. Dinding. dinding, Tadi ya, benda keras, kayu, kaca, dinding, sama besi. Itu yang dapat menyebabkan. Batu, Bu, batu. Oh iya, batu juga boleh. Pertanyaan selanjutnya. Bunyi dapat diserap jika bertemu dengan benda-benda titik-titik. Yang jawab adalah jeng 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 jeng. Rizky, nyalakan mikrofonnya. apa, Bu? Bunyi dapat diserap jika bertemu benda Padat, Lunak. Iya, benda lunak. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan contoh benda-benda lunak. Yang jawab adalah Karpet, goni. Yang jawab adalah Seza. Nyalakan mikrofonnya, Seza. Karpet, goni, kertas kain, bisa, wol. Oh, Seza suaranya laki-laki ya? Zaki tuh, Bu. Wah, suara Zaki. Zaki namanya Seza juga. Apa Seza? Sebutkan Seza. Karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Oke, good. Seza dapat poin 100. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa gedung bioskop dilapisi oleh bahan-bahan lunak? Mengapa gedung bioskop dilapisi oleh bahan-bahan lunak? Yang bisa memantulkan adalah Biar filmnya nggak dibaca. Yang memantul. Iya, baca itu. boleh dinyalakan Khalid mikrofonnya. Mengapa gedung bioskop dilapisi oleh benda-benda lunak? Kenapa, Khalid? Supaya suaranya nggak dibaca. Supaya suaranya tidak Supaya suaranya tidak tadi Dibaca.
apa ya? Supaya tidak tadi tidak terjadi supaya tidak terjadi apa tadi? Apa. Supaya tidak terjadi Apa? Supaya nggak berisik. supaya tidak berisik. Supaya nggak berisik katanya. Supaya tidak terjadi apa? Supaya tidak terjadi Tidak terjadi. Kerumunan. Hah? kerumunan. Emang supaya tidak terjadi kerumunan. Supaya tidak terjadi. Masalah aja. Rafa, kenapa Rafa? Dinding gedung bioskop dilapisi oleh karpet, busa, supaya nggak apa? Tahu. Supaya suaranya. Supaya nggak tahu. Suaranya. Yang tahu angkat tangan. Supaya tidak mematikan. Tangan. Baru Supaya tidak memantulkan suara. Iya, Caca. Nyalakan mikrofonnya, Caca. Caca, boleh dinyalakan mikrofon. Tidak gaung atau kerudung, Bu. Iya, betul. Supaya tidak terjadi gaung atau kerdang. Betul sekali, Caca. Mantap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dengan gema? Apa yang disebut dengan gema? Yang jawab adalah Suaranya kita berulang-ulang. Oh, nggak bisa ya? yang jawab adalah jeng 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 jeng. Zaki, ayo Zaki, silakan jawab Zaki. Apa yang dimaksud dengan gema? Boleh dinyalakan mikrofonnya, Zaki. Batasan Mekara kayak. Itu baca. Gema tuh apa? Iya, kalau di Apa Zaki? Boleh dinyalakan mikrofonnya Zaki. Apa yang dimaksud dengan gema? Gema adalah apa Zaki? Apa Zaki? Gema adalah Bunyi pantul. Itu buka musik ya. apa? Apa Zaki? Adalah bunyi mantul yang terdengar lengkap. Bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Iya, betul. Bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Sebutkan contoh gema. Sebutkan contoh terjadinya gema. Yang jawab adalah jeng 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 jeng. Intan. Ya, boleh dinyalakan mikrofonnya Intan. Contoh terjadinya gema. Bunyi yang terpantul. Iya, contohnya. Contohnya, ketika kita berteriak. Ketika kita berteriak di gunung atau ruangan yang tutup, suaranya akan memantul. Iya, di
pegunungan. Kalau di ruangan itu gaung. Jadi ketika kita berteriak di tebing, gua, gunung, lembah, itu akan terjadi gema. Oke, good, Intan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gaung atau kerdam? Apa yang dimaksud dengan gaung atau kerdam? Yang jawab adalah jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Sarah, boleh jawab Sarah. Dinyalakan mikrofonnya Sarah. Gaung adalah, dinyalakan mikrofonnya dulu Sarah. Dinyalakan mikrofonnya Sarah. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asal. Oke, good. Sarah, mantap. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Sebutkan contoh terjadinya gaung. Sebutkan contoh terjadinya gaung. Yang jawab Seza. Iya, betul. Seza, apa ayo? Nyalakan mikrofonnya. Berteriak di ruang kosong. Oke, berteriak di ruang kosong. Oke, paham sampai sini teman-teman? Paham. Oke, sekarang Bu Tias jelaskan untuk praktik bersama orang tuamu ya. Ya, Bu. Ya, kalian akan mempraktikkan bunyi pemantulan dan penyerapan bunyi. Jadi nama penyerapannya Lihat aku ngejum apa? pemantulan dan penyerapan. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Boleh ditulis di nama percobaannya. Sudah? Ditulis di angkanya di sini. Nama percobaan. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Sudah? Ya, kalau sudah, selanjutnya dengarkan Bu Tias dulu ya. Tidak ditulis dulu. Bu, yang mana? Hah? Yang mana, Bu? Yang ini lihat di layar nih, ada nih laporan percobaan, nama percobaan. Namanya pemantulan dan penyerapan bunyi. Tulisnya di buku, Bu. Tulisnya di LK, di LK. LK-nya yang seperti ini, yang di layar. Sudah? Selanjutnya dengarkan Bu Tias ya. Nanti kalian letakkan di meja, dengarkan dulu ya, tidak usah ditulis dulu, dengarkan dulu. Dengarkan Bu Tias menjelaskan
praktiknya. Letakkan di meja 2 buku, kanan dan kiri dua-duanya sama, jumlahnya sama. Di kanan 2, di kiri 2. Di situ boleh, tapi harus sama. Di kanan 3, kiri 3. Kemudian letakkan tabung. Tabung bisa juga itu apa namanya? Dari kertas asturo. Asturo tahu atau kertas karton, letakkan di atasnya. Kemudian yang satu diletakkan jam waker atau jam dinding boleh. Aku nggak punya waker, Bu. Jam dinding boleh. Bu, aku boleh pakai waker nggak? Boleh. Jam waker boleh atau jam dinding boleh. Di ujung jamnya. Nah, kalian di ujung yang satunya lagi, kalian dengarkan. Terdengar tidak? Detak jam. Barangnya kayak gimana? Paham sampai situ? Paham? Paham sampai situ teman-teman? Paham, Bu. Oke, itu percobaan yang satu. Percobaan yang kedua, kan tadi kan polos tuh, nggak ada penghalangnya. Sekarang kita mau mendengarkan nih, bener nggak sih ada pemantulan? Tadi kan pemantulan bunyi itu benda-bendanya keras, yang terbuat seperti kayu, kaca. Nah, kemudian letakkan piring di ujung yang satu. Kemudian di belakangnya piring letakkan jam tadi. Boleh jam dinding, boleh jam waker. Terus kalian dengerin lagi. Kedengeran nggak suaranya? Paham? Paham? Terus piringnya selanjutnya kalau sudah kalian dengarkan, piringnya disingkirkan. Kalian ganti lagi dengan busa, spons cuci piring. Ada kan di rumah spons buat cuci piring? Nah, taruh di spons cuci piring, terus baru di belakangnya itu jam. Nah, kalian dengarkan lagi, masih terdengar enggak detak dari jam tersebut? Paham? Paham. Paham? Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan? Buat praktiknya bersama orang tua. Yang tadi baru apa boleh? Tangan. Lubangnya pakai apa, Bu? Apa? Lubangnya pakai apa, Bu? Boleh pakai kertas asturo, boleh pakai kertas itu seza, kertas karton yang di. Bu, tadi percobaan apa, Bu? Tadi saya tidak. Oke. Ya, Bu, percobaannya apa, Bu? Kedengeran tadi. Bu, dicoba semua, Bu. Piring kaca, Bu. Iya, pakai piring kaca, betul. Piringnya piring kaca ya, bukan piring plastik. Piringnya piring kaca. Terus diapain, Bu, piring kacanya? Piring kacanya diletakkan di sisi yang satu. Kemudian di belakang piring kaca kalian letakkan jamnya. Kemudian di sisi yang satu kalian dengarkan jam tersebut. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ski, kenapa ketawa-ketawa? Tadi piring kacanya ditaruh di mana, Bu? Iya, Bu, piring kacanya taruh di mana? Di ujung, di ujung. Oh, lucu. Urutannya gimana, Bu? Urutannya ulangi. Urutannya ulangi, Bu, tadi soalnya itu. Putus. Sebentar. Banyak yang itu. Utias cari gambarnya dulu. Suaranya apa? HP-nya sama Bu. banyak yang untuk Bu, pakai gabus apa pakai spons, Bu? Pakai
pakai. Kalau di rumahnya ada gabus, boleh mau pakai gabus. Tapi yang gampang yang di rumah ada kan ada spons kan, gampangan spons kan, pakai spons aja. Ini percobaannya urutannya diulangi dong Bu, saya diganggu Google. Pencet. Dilihat gambarnya seperti ini. Nih, nanti di sini dilihat semuanya, perhatikan. Di sebelah sini, nih yang ada Bu Tias ini, di sebelah sini itu letakkan piring. Di sini piring kaca, kemudian di belakangnya itu baru jam. Kemudian kalian di sini dengarkan. Paham? Paham? Paham. Di sini piring kaca, terus di sini jamnya, dengarkan. Paham? Paham. Piring kacanya di mana Bu? Nih, di sini. Nih, Zaki nih, dilihat. Kursornya Bu Tias dilihat, tanda panah yang Bu Tias gerak-gerakan nih, di sini dilihat. Oke, paham? Paham. Paham. Terus selanjutnya piringnya diganti sama busa, sama spons. Ya, piringnya diganti sama spons. Terus kalian dengarin lagi. Ada nggak suara detaknya? Paham? Paham, Bu. Oke, kemudian sponsnya diletakkan lagi. Sekarang dengarkan tanpa menggunakan benda-benda yang seperti tadi. Dengarkan tanpa menggunakan piring, tanpa menggunakan spons. Jadinya langsung dengan jam waker atau jam dinding. Langsung dengarkan. Paham? Paham. Paham? Berarti ada 3 percobaan ya, Bu? Iya, betul, Caca. Oke, paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, nanti tolong fotonya dikirim ya, foto kalian sedang praktek ya. Siap, Bu. Oke, siap? Siap. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di hari Kamis ya teman-teman. Oke? Ya, Bu. Ya, pesan Bu Tias tadi, walau belajar di rumah, kalian tetap harus bangun pagi karena kalian sudah ada kegiatan pagi yaitu tahfiz atau yan doa. Siap-siap untuk tahfiz dan doa. Paham? Paham. Dan jangan lupa setelah tahfiz dan yan doa dibaca materinya, dikerjakan, jangan sampai LK-nya menumpuk di akhir. Paham? Tidak. Paham. Nah, hari Jumat besok ada pengumpulan LK yang pekan ini ya. Jadi dikumpulkan di hari Jumat. Jadi setiap harinya teman-teman harus dicicil ngerjainnya sesuai jadwal. Paham? Paham. Paham? Paham. Oke, berarti yang menumpuk pekerjaan berarti belum siap. Jadi kakak kelas 4 masih jiwanya kelas 3. Kelas 2, kelas 1. Paham? Paham. Paham. Paham? Paham.
Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas dengan baik, mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih karena teman-teman sudah semangat belajar di rumah, mau belajar bersama orang tua di rumah. Bu Tias ucapkan terima kasih. Nilai teman-teman bagus, sudah Bu Tias nilai 2 pekan yang lalu nilainya teman-teman bagus-bagus. Mantap-mantap. Hebat kelas 4B. Tetap semangat ya teman-teman. Siap. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini di hari Kamis. Dadah.